Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Supiani pada pertemuan yang keempat. Kita akan bahas bagaimana media digital yang kita gunakan untuk mendesain pembelajaran. Tentunya dengan desain ini harapannya kita bisa meningkatkan kreativitas dan juga interaktivitas kita di dalam pengelolaan kelas. Jadi di era digital saat ini tentu banyak sekali peluang-peluang kita untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, efektif, dan tentunya inklusif. Maka kita bisa gunakan media digital, karena media digital ini bukan sekedar alat bantu, namun dia akan menjadi katalis perubahan dalam cara kita mengajar. Bagaimana kita merancang dan menyampaikan pembelajaran, membuat siswa benar-benar terlibat aktif begitu. Jadi lebih interaktif dan kualitas pembelajarannya juga akan semakin baik lagi. Baik Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa yang mau kita garis bawahi. Yang pertama, kita harus bisa bagaimana media itu bisa sesuai. Tentu untuk bisa memilih media yang sesuai, kita harus pahami dulu seperti apa karakteristik siswa kita, ya, supaya sesuai. Kemudian selain karakteristik siswanya, kita juga harus sesuaikan media ajar kita dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi memang memilih media itu atau merancang media tentu harus kita sesuaikan dengan dua tadi ya, bagaimana karakteristik atau kebutuhan belajar siswa dan juga tujuan pembelajaran yang akan kita capai, sehingga nanti media itu bisa lebih optimal dimanfaatkannya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa setiap siswa kan punya keunikan masing-masing, punya karakteristik masing-masing, dan tentu cara belajar mereka tidak akan sama. Siswa TK, SD, SMP, SMA tentu dari perkembangan psikologis mereka, dari perkembangan cara belajar mereka, cara berpikir mereka, tentu medianya juga akan berbeda. Begitu juga tujuan pembelajaran. Kita sama nih ngajar matematika kelas 7 SMP ya, tapi tujuan pembelajarannya yang untuk analisis seperti apa, yang tujuan pembelajaran pemahaman konsep seperti apa, tentu media yang kita gunakan juga tidak akan sama. Oleh karena itu, cara kita memahami seperti apa karakteristik siswa dan juga tujuan pembelajaran itu menjadi langkah awal kita sebelum kita benar-benar bisa mendesain sebuah pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian karena tadi ya kita sudah garis bawahi, untuk bisa memilih media ajar yang tepat atau merancang media ajar yang tepat, kita harus ada pertimbangkan dua, yaitu karakteristik siswa dan juga tujuan pembelajaran. Karena media digital yang efektif tentu harus kita sesuaikan tadi, dari usia, gaya belajar mereka, kebutuhan mereka itu seperti apa. Ya, tadi anak usia dini beda bahan ajarnya dengan anak SMA. Ya, karena apa? Anak usia dini mereka lebih suka yang berbau visual, yang berbau interaktif, karena memang anak-anak di usia dini atau di fase A, fase pondasi, fase A dan fase B, mereka masih banyak gaya belajarnya kinestetik. Mereka harus banyak beraktivitas yang gambarnya juga full color, kemudian nanti mereka juga media ajarnya yang lebih memfasilitasi mereka untuk beraktivitas seperti itu. Tentu akan berbeda dengan siswa SMA yang perlu kita berikan media ajar yang lebih kompleks dan juga mendukung bagaimana mereka mengembangkan kemampuan kritis mereka, kemampuan analitis mereka. Jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pertimbangkan di saat memilih atau menyusun media digital yang akan Bapak Ibu pilih.
dengan menyesuaikan karakteristik peserta didiknya tadi. Yang pertama, kita harus pertimbangkan tingkat perkembangan kognitif. Bapak Ibu bisa pelajari bagaimana teori pijat ya, bagaimana perkembangan kognitif siswa, itu jadi bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu memilih bahan atau media digital yang akan Bapak Ibu buat atau akan Bapak Ibu pilih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu perhatikan juga bagaimana preferensi gaya belajar mereka. Apakah mereka lebih suka seperti apa gaya belajarnya, ya? Kemudian Bapak Ibu juga harus bisa mengidentifikasi kebutuhan khusus dari peserta didik ini, ya. Siswa ini kebutuhan belajar khususnya ini apa? Jadi supaya kita bisa melalui media ini, media digital yang kita buat ini bisa menjembatani, bisa memberikan sesuatu yang bisa membantu memenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian yang kedua tadi, pertimbangan yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam memilih media ajar atau media pembelajaran digital itu adalah tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena tadi juga sudah saya spill bahwa tujuan pembelajaran itu akan memengaruhi bagaimana cara kita di dalam menyampaikan pembelajaran atau proses mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan juga alatnya juga akan berbeda gitu ya. Bagi tingkat kognitif level tinggi atau misalnya yang membutuhkan analisis dan evaluasi, tentu mungkin kita akan membutuhkan media ajar digital yang interaktif menggunakan simulasi misalnya ya. Berbeda dengan yang kalau kita hanya mengajarkan pemahaman konsep dasar, kita cukup berikan video atau gambar-gambar infografis yang bisa memahamkan, oh ini loh seperti ini, kita membaca datanya, atau mungkin video edukatif yang bisa memahamkan mereka hanya seperti. Tapi beda dengan kalau kita ingin membuat mereka bisa menganalisis gitu. Maka saat Bapak Ibu menyusun media digital atau memilih media digital yang akan Bapak Ibu gunakan, dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran ada 3 hal yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, selaraskan media yang kita gunakan atau media yang akan kita buat tadi dengan kompetensi yang akan mereka capai. Ya, artinya dengan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian kita juga pilih format yang memang mendukung proses belajar tersebut, proses belajar yang kita inginkan. Kalau kita untuk pemahaman konsep, ya tadi dengan video, infografis. Kalau untuk analisis kita buat simulasi digital, karena kan untuk menganalisa tentu ada simulasi atau hal yang lain. Kemudian pastikan bahwa media yang kita buat itu bisa memfasilitasi pencapaian hasil belajar. Jadi percuma kita gunakan media ajar yang bagus kalau nanti tidak bisa bermanfaat atau tidak memberikan efek seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini contoh ya, kita membuat media ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kalau karakteristik siswa kita tahu ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditori, kemudian kalau lebih dilanjutkan lagi ada yang bagaimana logika matematiknya, logika numeriknya gitu, itu kan bisa ada lagi. Tapi Bapak Ibu secara garis besar gaya belajar siswa itu ada 3. Ada yang visual, kinestetik, dan juga auditori. Maka Bapak Ibu saat menyusun media ajar untuk siswa yang visual, ya tentu Bapak Ibu bisa membuat melalui, karena mereka kan akan lebih paham jika dengan gambar, diagram, atau representasi yang kita buat secara visual gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Di sana bisa buat infografis yang karya warna, atau video interaktif dengan animasi, atau kita buat misalnya mind map ya secara digital. Kemudian juga ada PPT-nya yang menarik gitu ya, presentasinya yang menarik seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik itu kan memang butuh ya kita mereka aktif. Ya namanya kinestetik, mereka kan aktif bergerak, maka media ajarnya juga harus memfasilitasi mereka untuk keterlibatan fisik dan praktik langsung gitu. Apa yang bisa kita lakukan kalau secara digital?
Kita bisa buat simulasi dan permainan interaktif. Misalnya kita bisa membuat kuis drop and drag. Kita juga bisa ini buat laboratorium virtual. Jadi mereka seolah-olah praktik tapi tetap menggunakan media digital gitu kan. Kemudian aktivitas hand on ya di digital. Kemudian untuk siswa-siswa yang auditori, mereka kan lebih suka menyerap informasi melalui telinga mereka, melalui pendengaran mereka. Maka kita bisa buat podcast edukatif, bisa membuat narasi audio untuk konten-konten kita, bisa juga dengan video dengan penjelasan yang verbal gitu ya, atau diskusi online. Karena memang mereka lebih suka kalau mendengarkan gitu. Oke? Baik, itu tadi kalau kita sesuaikan dengan gaya belajarnya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke platform-platform populer yang kita gunakan untuk membuat desain pembelajaran atau mendesain media ajarnya gitu. Jadi banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan. Mungkin nanti ada beberapa yang saya kupas, tapi bukan hanya itu, masih banyak lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini yang memang sering kita gunakan dan lebih bersahabat dengan para guru dan siswa. Nih, yang pertama itu kan ada platform yang pertama itu kita akan bahas tentang Canva for Education. Jadi dengan Canva Bapak Ibu, guru dan juga siswanya bisa berkreasi tanpa batas. Kenapa? Karena Canva for Education itu bisa membuat kita yang tadinya nggak pinter gambar, bisa siswa juga ya, kita guru ataupun siswa yang tadinya nggak pinter desain itu bisa terbantu dengan adanya Canva for Education. Apalagi platform ini sudah bekerja sama dengan dengan dunia pendidikan. Mereka memberikan akses khusus untuk akun-akun yang pembelajaran itu. Kita diberikan akses untuk ke yang premium, fiturnya premium, tapi kita tetap tidak berbayar. Itu kan keren banget gitu Bapak Ibu. Jadi di sana kita bisa memanfaatkan Canva ini untuk menghilangkan hambatan-hambatan teknis kita dalam membuat infografis. Kadang-kadang kan nggak semua orang bisa mendesain ya Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Canva ini bisa membantu siapa saja membuat materi pembelajaran dengan lebih profesional, lebih menarik tanpa ya memerlukan keahlian khusus gitu, tanpa biaya gitu. Ya. Apa aja fitur-fitur unggul yang ada di Canva for Education? Yang pertama ada template edukasi. Kita bisa gunakan template, makanya kita nggak harus punya basic desain ya, tapi kita bisa mendesain dengan mudah karena ada template tadi, sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran kita. Kemudian kita juga bisa membuat infografis yang interaktif ya. Kita bisa menggambar, menyajikan data-data dan konsep yang nantinya akan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian kita juga bisa membuat modul pembelajaran digital secara menarik ya menggunakan Canva ini. Kita juga bisa berkolaborasi real time. Misal siswa lagi buat project, kita melihat atau kita memberikan feedback, kita bisa langsung bekerja sama dalam satu project ya. Kita bisa minta aksesnya saja. Kemudian ini ada akses yang gratis tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau di akun pendidikan, baik akun belajar lah ya, mau akun siswa, akun guru, itu kalau kita pakai akun itu kita bisa akses fitur-fitur premium yang luar biasa banget, mudah digunakan Bapak Ibu. Jadi memang untuk memanfaatkan ada fitur brand kit di Canva untuk education, itu bisa kita mempertahankan konsistensi visual di seluruh materi pembelajaran. Jadi kita lebih satu gaya gitu ya, bisa menganukan seperti itu. Ciri khas kita jadi tidak harus lompat-lompat. Oke, itu ya tadi ya tips untuk yang pertama dalam pemanfaatan Canva. Baik, jadi bagaimana pemanfaatan Canva ini? Saya lihat ya di sekolah kami ada Bu Siti yang memang sudah menggunakan Canva, yang punya dampak lah gitu ya, merasa luar biasa karena katanya siswa beliau itu menjadi lebih antusias belajarnya. Jadi siswa-siswa tadi tidak hanya menerima informasi ya,
tapi mereka lebih terlibat aktif. Murid-murid mereka juga sudah membuat konten sendiri gitu ya. Murid-murid Bu Siti tadi sudah membuat konten sendiri di apa ini tadi, dengan Canva tadi. Awalnya seperti apa? Jadi awalnya Bu Siti tadi memang mengikuti pelatihan-pelatihan online tentang pemanfaatan Canva ya. Kemudian beliau juga membuat poster interaktif untuk materi ajar beliaunya, dan beliau tidak cukup hanya mengikuti pelatihan, tapi beliau berpraktik langsung dan mengimplementasikannya di dalam kelas ya. Media ajar yang beliau gunakan yaitu membuat infografis tentang siklus air ya, menggunakan Canva tadi. Itu bisa beliau terapkan di kelas dan hasilnya sangat luar biasa sekali ya. Meningkat 15% ya nilai rata-ratanya. Kemudian dari pengamatan beliau juga 92% siswa lebih termotivasi belajar. Itu yang membuat Bu Siti merasa aduh luar biasa banget gitu. Jadi kemudian Bu Siti ini menggunakan Canva untuk semua materi ajarnya, dan mulailah mendorong teman-teman yang lain untuk bisa ayo bareng-bareng kita menggunakan Canva, karena kita sangat mudah terbantu banget gitu. Baik Bapak Ibu, selain Canva kita juga bisa gunakan Google Workspace for Education. Luar biasa banget. Jadi dulu juga sudah ada pelatihan ya, Google Master GWE ya, Google Workspace for Education, tapi ada Google Master Trainer ya, GMT ya, benar, Google Master Trainer. Itu juga kita dulu diajarkan ya bagaimana penggunaan Google untuk pendidikan ini. Jadi memang Google untuk pendidikan Bapak Ibu bisa lihat ya, di sana ada Google Docs, ada yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen atau lembar kerja, bisa juga untuk materi pembelajaran, bisa juga mereka untuk bisa membuat tugas secara bersama ya, real time gitu, mereka bisa bekerja bareng-bareng dalam satu dokumen dan diberikan feedback langsung. Kita juga bisa mengunjungi project yang sedang mereka kerjakan dengan berbagi linknya, itu seperti itu. Jadi memang ini sangat memudahkan. Yang lebih terasa kalau di kami ya, kalau kami dulu kan semuanya masih pakai kertas, ini sudah terminimalisir lah penggunaan kertas. Jadi kalau giro kertas memang belum bisa, tapi setidaknya karena kami kan jaringan kadang-kadang tidak mendukung juga itu, jadi masih tapi untuk pemanfaatan Google Workspace for Education ini bisa banget, apalagi Bapak Ibu yang tinggalnya di kota, itu bisa banget, dan itu menekan secara drastis biaya pendidikan kalau saya rasakan gitu ya. Oke, yang kedua dari Google, selain Google Docs ada Google Slide ya. Dari Google Slide ini hampir seperti PowerPoint ya, atau PPT kalau kita yang biasa gitu ya. Jadi di sana kita bisa merancang presentasi ya, karena memang seperti PPT, kita bisa juga berikan animasi, transisi, juga bisa embed video, bisa mengapakan gambar, bisa memberikan link ya. Dan tentu itu akan memberikan suatu pengalaman pembelajaran yang lebih kaya makna lah begitu. Ini tadi ya. Dan nanti juga bisa diapakan ke dalam bentuk gambar dan diekspor ya dalam bentuk gambar, itu memudahkan. Jadi ini juga Google Slide tadi sama dengan Google Docs, bisa sama-sama dikerjakan, bisa saling memberikan feedback seperti itu. Kemudian ada Google Form. Jadi Google Form ini bisa kita buat untuk kuis, untuk survei ya. Jadi kuis yang tidak waktu atau cepat-cepatan gitu seperti quizzes ya, tapi itu bisa kita jadikan kuis yang bisa membantu banget kalau misalnya Bapak Ibu mau buat pretest dan posttest yang simple begitu. Jadi kita juga di sana, kenapa kita gunakan Google Form tadi ya, karena itu akan memudahkan kita melakukan evaluasi. Dari sana jadi ringkasan jawaban siswa, kita juga bisa membuat analisisnya lebih mudah gitu, hasilnya otomatis dan sudah dianalisis. Tentu akan menghemat waktu, tenaga dari Bapak Ibu di dalam melakukan penilaian.
Kemudian yang lebih fundamental nih waktu zaman COVID yaitu adalah Google Classroom. Apakah sekarang kita nggak pakai Google Classroom? Boleh banget. Kalau saran saya sih tetap, walaupun kita di zaman yang sudah tidak lockdown lagi, tapi silahkan Bapak Ibu manfaatkan Google Classroom ini. Karena di dalam Google Classroom Bapak Ibu lebih memudahkan, kita tugasnya sudah bisa terstruktur, nanti mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja, kita bisa memberikan materi, kita juga bisa melakukan diskusi tanpa batas seperti itu. Ini yang membuat kita lebih tertata lah. Kalau misalnya Bapak Ibu di dalam jam tatap muka kita melakukan pembelajaran berbasis project, kita membuat pembelajaran berbasis masalah, kita rasa waktu kita kurang, ini bisa banget menjadi sebuah solusi ya. Jadi kita bisa blended ya. Jadi kita bisa kombinasikan kelas daring dan luring. Ada time yang mungkin tidak waktunya panjang, kita tidak harus di dalam kelas tatap muka, tapi di dalam Google Classroom tersebut kita lanjutkan. Itu kan lebih memudahkan informasinya tersampaikan. Ya, ini tadi kalau untuk Google Form ya saya yakin Bapak Ibu sudah mahir menggunakannya ya. Untuk kuis edukatif tentunya perlu ada beberapa yang diadaptasi ya supaya bisa memberikan feedback instan dan juga penilaian otomatis. Kita bisa pilih pertanyaan yang kita inginkan ya, bisa pilihan ganda, bisa isian singkat, bisa esai, bisa pilihan ganda yang sekarang yang lebih kompleks ya gitu ya, ada centang, ada apa, itu bisa banget. Kemudian kita bisa menambah gambar dan video yang tentunya akan kaya konteks soal ya, memperkayanya. Kemudian kita bisa atur feedbacknya untuk setiap jawaban siswa. Kalau kita juga bisa melakukan analisis dari grafik statistik yang sudah tersedia atau bawaannya gitu ya. Kemudian kita bisa mengintegrasikan ke Google Classroom dengan mudah begitu. Ada yang tadi ya Google Classroom, jadi ada kita bisa memberikan pengumuman, kita berikan penugasan, kita bisa mengelola kelas ya, siapa siswa, siapa pengajarnya dengan mudah. Kemudian kita juga bisa melakukan sistem penilaian dengan rapor digital, ada kalender dan tugas deadline-nya secara otomatis. Oke Bapak Ibu, itu tadi mengenai fitur-fitur apa saja yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran online. Yang selanjutnya ada beberapa alternatif. Yang ketiga kita akan bahas mengenai alternatif inovatif ya untuk mendesain pembelajaran. Jadi selain platformnya, kita juga akan terdapat banyak ya alternatif inovatif yang bisa menawarkan pembelajaran yang lebih unik gitu ya. Jadi kita bisa gunakan platform-platform ini ya untuk fitur-fitur yang spesial. Contoh kita bisa gunakan Genially. Jadi Genially itu menghadirkan dimensi baru dalam presentasi. Memang masih untuk media presentasi, tapi Genially punya keunggulan. Yang pertama ada interaktif tingkat lanjut, ada tombol klik, over effect, kemudian ada navigasinya yang tidak linear begitu, kemudian ada animasi yang lebih profesional gitu ya, gerakan dan transisinya halus sehingga bisa banget ya menarik perhatian siswa. Kemudian template-nya juga beragam, kemudian storytellingnya, visualnya ada gamifikasi. Jadi memang Genially cocok banget untuk membuat konten yang bisa mengaktifkan ya keterlibatan aktif peserta didik tadi yang lebih interaktif begitu ya. Maka Genially ini cocok banget untuk membuat infografis interaktif, presentasi yang lebih dinamis, atau quiz visual yang menarik. Kemudian ada Padlet, yaitu ruang kolaborasi yang bisa kita gunakan secara virtual. Jadi di sini kita bisa dengan Padlet kita bisa membuat brainstorming kolaboratif ya. Jadi kita bisa tambahkan ide, gambar atau link. Jadi siswa juga bisa gitu. Jadi kita bisa melihat seperti apa kontribusi siswa secara transparan walaupun kita pergunakan secara online. Kemudian ada proyek kelompok supaya di Padlet ini kita bisa mengorganisasikan ya konten-konten sesuai formatnya, tentunya blackboard, timeline, kolom ataupun map misalnya gitu. Kemudian kita bisa juga Padlet ini kita jadikan galeri karya ya, karena di sana kita bisa menampilkan hasil kerja dengan format galeri yang menarik.
Kemudian bisa juga Padlet itu kita gunakan untuk diskusi asinkronus ya. Karena memang di sini ada fasilitas yang tidak terbatas waktu dan ruang. Oke, kita lanjut bagaimana prinsip-prinsip menyusun media digital yang efektif. Tadi karena memang kita paham bahwa teknologi itu hanya alat. Tapi kesuksesannya pemanfaatan media digital ini tentu dipengaruhi bagaimana kecakapan kita di dalam membuat dan memanfaatkannya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana prinsip-prinsip yang kita lakukan di dalam mendesainnya. Jadi ada 3 pilar utama di dalam mendesain sebuah media ajar. Yang pertama ada estetika, yang kedua ada aksesibilitas, dan yang ketiga adalah interaktif. Jadi ketiganya ini harus ada gitu ya, supaya media yang kita rancang benar-benar bisa termanfaatkan dengan baik dan bisa mendukung pembelajaran aktif tadi, keterlibatan peserta didik, interaktif mereka di dalam proses belajar mengajar itu ada gitu ya, dan juga tentunya menarik, tadi ada estetikanya gitu. Ya, pertama kita akan bahas prinsip estetikanya. Jadi untuk bisa menjadi sebuah media ajar dengan memenuhi prinsip estetik, maka tentu desain yang kita buat harus menarik dan konsisten. Kita atur pilihan warnanya, kita lihat juga tipografi yang jelasnya pemanfaatan fontnya misalnya seperti itu, ukurannya juga harus terbaca gitu ya, kemudian layoutnya juga seimbang begitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan, warna slide-nya harus konsisten, kemudian fontnya juga mudah dibaca, ada cukup ruang untuk antar elemen tadi tidak menumpuk gitu ya, kemudian gambar juga harus berkualitas tinggi, dan ada hierarki informasi yang jelas. Yang perlu Bapak Ibu hindari terlalu banyak warna yang berbeda. Di slide depan merah, kuning, hijau, di slide berikutnya mungkin apalagi gitu ya. Kemudian font yang dekoratifnya juga kita lihat, kadang-kadang kita nganggapnya estetik tapi sulit dibaca, itu juga tidak boleh. Kemudian slide-nya terlalu penuh gitu atau padat ya. Kemudian gambarnya ya harus yang berkualitas, jangan gambar berkualitas rendah. Kemudian animasi berlebihan itu juga harus kita hindari. Karena nanti anak-anak fokusnya ke animasinya bukan ke materi ajar kita. Yang kedua adalah aksesibilitas. Jadi media yang kita susun bukan hanya tentang tentang gimana membuat sesuatu yang menarik, tapi kita harus bisa pastikan bahwa ini siswa bisa menggunakannya gitu ya, bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa termanfaatkanlah seperti itu ya. Jadi maka aksesibilitas itu harus bisa membuat siswa itu menjadi memahami, punya pengalaman belajar tersendiri. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus bisa sediakan deskripsi teks untuk semua gambar, diagram, dan grafik agar mereka bisa diakses oleh screen readernya tadi. Kemudian kita juga bisa deskripsikan informasi dan kontekstualnya seperti apa ya. Kemudian semua video juga harus dilengkapi dengan subtitle ya, dan idealnya transkrip lengkapnya seperti apa. Jadi ini bisa membantu siswa untuk melihat, oh ini sebenarnya tadi tentang apa, mana tahu ada gangguan pendengaran atau mungkin mereka kurang memahami bahasa yang kita sampaikan. Jadi dengan ada deskripsi teksnya itu bisa membuat mereka lebih memahami. Kemudian navigasikan dengan mudah ya. Pastikan semua elemen yang interaktif tadi bisa diakses dengan keyboard, tidak harus menggunakan mouse. Kadang-kadang kan ada yang tidak menggunakan mouse dan lain sebagainya. Kemudian kontras warna, gunakan rasio yang kontras yang cukup antara teks dengan latar gitu. Oke, kita lanjut interaktivitas, prinsip yang ketiga.
Karena memang media ajar ini kita rancang supaya siswa terlibat aktif atau interaktif di dalam pembelajaran. Maka kita harus berikan fitur-fitur yang bisa mendukung itu, atau elemen interaktifnya itu harus ada. Contoh ada tombol dan navigasi. Jadi kita bisa tambahkan tombol klik untuk navigasi yang non-linear gitu. Kemudian juga hyperlinknya harus strategis ya. Kemudian ada quiz interaktifnya, ada video interaktifnya. Jadi karena memang interaktivitas itu bukan tentang kecanggihan teknologi yang kita gunakan, tapi berikan kesempatan kepada siswa untuk mikir, memilih, dan mereka bisa terlibat ini di dalam proses pembelajaran yang mereka rancang. Ini kita contoh infografis interaktif dengan Canva. Kita bisa menggabungkan visual data yang menarik dengan elemen yang bisa diklik. Itu tentu akan menciptakan pengalaman belajar yang menarik ya, dari pengalaman eksplorasi mereka gitu. Ini contoh, kita pilih template interaktif di Canva, cari dengan kita di pencarian itu kita tagnya adalah interaktif. Jadi nanti akan muncul blank Canva atau bisa kita tambahkan elemen interaktifnya. Kemudian kita tambahkan konten visualnya ya, kita bisa gunakan ikon, ilustrasi atau grafik yang mempresentasikan informasi yang kita berikan. Itu pastikan visualnya itu mendukung pemahamannya dan bukan hanya gaya-gayaan untuk dekorasi saja. Kemudian yang ketiga, sisipkan elemen interaktifnya. Kita bisa tambahkan tombol atau hyperlink ya, atau area mana yang perlu diklik ya gitu. Kemudian ada teks, kemudian tag dan publikasikan ya. Jadi preview infografisnya itu bisa memastikan semua elemen interaktif berfungsi dengan baik. Maka kita bisa bagikan link interaktif atau kita bisa embed ke LMS gitu. Baik Bapak Ibu, kita tadi malam ini sudah bahas mengenai media ajar ya, atau media ajar digital ya, yang tentunya akan menjadi kunci sukses pembelajaran abad 21. Karena memang media digital bukan lagi pelengkap, tapi adalah elemen pembelajaran modern yang interaktif. Kita bisa pilih platform yang tepat, yang sesuai gitu ya, dan bisa menerapkan dengan prinsip-prinsip desain yang solid tadi, dan kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya menarik tetapi lebih bermakna dan inklusif. Jadi kita bisa pilih platform yang strategis, kita juga harus bisa variasi dan inovasi kita dalam pemanfaatan media ajar tadi, dan juga ada prinsip-prinsip desain yang tadi ada estetika, aksesibilitas, dan juga interaktif. Baik Bapak Ibu, itu saja materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.